Nature's corrupted and such is far away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerancuan induksi. Sebelumnya ada beberapa macam kerancuan induksi. Yang pertama adalah hasty generalization, yang kedua post hoc ergo propter hoc, yang ketiga argumen dari keheningan atau the argument from silence, yang terakhir yakni selective evidence. Nah, langsung ke penjelasan kerancuan berpikir jenis yang pertama, yakni hasty generalization. Yang mana hasty generalization ini kerancuan yang terjadi karena generalisasi yang terburu-buru. Maksudnya generalisasi yang terburu-buru yakni keputusan yang terburu-buru. Contoh, langit di Lumajang mendung, pasti di Jember pasti di Lamongan hujan. Nah, itu merupakan contoh dari generalisasi yang terburu-buru atau keputusan atau prediksi yang terburu-buru. Yang mana di Lumajang ini karena langitnya mendung, dia berspekulasi bahwasanya di Lamongan pasti sudah turun hujan. Contoh yang kedua, ternyata ayam geprek tidak sepedas yang saya kira, tidak sepedas itu. Meski saya hanya merasakannya satu kali. Nah, itu merupakan contoh dari generalisasi yang terburu-buru atau keputusan atau prediksi yang terburu-buru. Yang mana yang dicontoh yang kedua, orang tersebut mengatakan bahwasanya ayam geprek tidak sepedas itu, meski dia hanya merasakannya satu kali. Nah, itu merupakan contoh yang terburu-buru. Wong cuma merasakan satu kali kok sudah memutuskan bahwa ayam geprek itu tidak sepedas itu. Yang kedua, post hoc ergo propter hoc. Nah, kerancuan ini yakni kerancuan yang terjadi karena menyimpulkan sesuatu dari hal-hal terjadi karena urutan waktu. Misal, yang contoh yang pertama, presiden baru tiba di Jakarta dan malamnya banjir, berarti presiden penyebab banjir di Jakarta. Nah, itu merupakan kerancuan yang terjadi dengan mengurutkan waktu. Karena presiden baru tiba lalu malamnya banjir, berarti menghasilkan kesimpulan dengan urutan waktu, yang mana presiden merupakan penyebab dari banjir tersebut. Nah, contoh yang kedua yakni seseorang remaja bertengkar dengan ibunya dan esoknya ia tertabrak becak. Nah, kata ibunya, "Nah, kan itu hukuman bagi anak durhaka." Nah, karena urutan waktu di sini, seorang remaja itu bertengkar dengan ibunya dan kebesokannya dia itu tertabrak becak dan menghasilkan kesimpulan, ibunya mengutarakan kesimpulan bahwasanya itulah hukuman bagi anak durhaka, yang seakan-akan menyebabkan anak tertabrak becak tersebut pada keesokan hari itu karena penyebabnya bertengkar dengan ibunya, yang mana dia itu dikatakan anak yang durhaka pada ibunya. Nah, langsung selanjutnya yakni argumen keheningan atau the argument from silence. Nah, kerancuan ini adalah kerancuan yang terjadi karena menyimpulkan sesuatu hal dari diamnya seseorang atau tidak adanya penjelasan apapun dari suatu kejadian. Artinya, kerancuan ini terjadi karena menarik kesimpulan dari premis-premis yang tidak ada. Misal, oh, dia diam, berarti dia setuju. Nah, itu merupakan contoh dari argumen dari kehenang atau argumen from the silent. Nah, karena dia diam, seakan-akan dia itu setuju. Nah, yang kedua yakni contoh yang kedua, Arya Wiraraja semasa hidupnya tidak pernah melayangkan kritik apapun tentang Islam. Apakah itu berarti dia seorang muslim? Nah, itu merupakan argumen from silent. Karena pada faktanya kita kan tidak tahu apakah Arya Wiraraja itu Islam atau bukan, Muslim atau bukan. Itu
yang merupakan contoh dari argumen dari keheningan atau the argument from silence. Nah, yang terakhir, macam terakhir dari kerancuan induksi yakni selective evidence, yakni kerancuan yang terjadi karena seseorang memilih bukti yang mendukung pernyataannya dan menolak bukti yang tidak mendukung pernyataannya. Artinya membiarkan hipotesis yang mengontrol data dan bukan data yang mengontrol hipotesis. Contoh, berdasarkan data-data tentang banyaknya kejahatan di Indonesia di tahun 2017, maka sudah jelas bahwa negara ini dalam bahaya. Nah, di sana seakan-akan tanpa mempertimbangkan data-data tentang keberhasilan jajaran kepolisian dalam mengungkap kejahatan. Nah, itu contoh yang berikutnya, yakni teori evolusi jelas salah. Itu menurut kitab suci. Nah, itu yang mana dia mengatakan itu karena dia memiliki dasaran atau referensi dari kitab suci. Tuh. Nah, sekian penjelasan kerancuan induksi dari saya. Apabila ada tutur dan perilaku yang salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm damn numb. Only time you come my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like clothes.